Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah menaikkan pujian dan penyembahan yang kiranya dapat menjadi dupa yang berbau harum. Tibalah saatnya Tuhan, kami ingin belajar tentang kebenaran-Mu pada pagi hari yang indah ini. Dan ketika kami dibentangkan oleh kebenaran firman-Mu, kami rindu Tuhan. Firman-Mu bukan hanya ada di pikiran kami, firman-Mu bukan hanya ada di dalam hati kami, dan firman-Mu bukan hanya ada di dalam angan-angan kehidupan kami, tapi firman-Mu meresap di dalam darah, daging, serta roh dan jiwa kami. Karena kami rindu Tuhan, firman-Mu ini boleh menjadi Kristus kecil di dalam kehidupan kami, sehingga yang keluar dari perkataan, dari tindakan dan tingkah laku kami, semuanya seturut seperasaan sepikiran dengan Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Oleh karena itu urapi hamba-Mu dengan urapan-Mu yang selalu baik. Urapan kuasa Roh Kudus-Mu boleh mengalir lewat mulut lidah bibir hamba-Mu, sehingga apapun yang hamba-Mu perkatakan bukan perkataan-perkataan hamba-Mu sebagai manusia, tapi hari ini Tuhan, perkataan-perkataan Kristus, perkataan Roh Kudus yang boleh nampak dan beracara di tempat ini. Terima kasih Bapa yang baik. Berfirmanlah, kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu seperti telinga seorang murid dan hati seorang hamba. Seluruh umat Tuhan, jemaat Tuhan yang percaya, kita katakan bersama-sama amin. Sekali lagi kita katakan bersama-sama amin. Ada haleluya Bapak Ibu Saudara. Kita sudah masuk ya di minggu yang pertama pada bulan apa nih? September ceria. Biasanya di bulan September ini banyak yang berulang tahun. Ada haleluya? Ada amin? Haleluya. Banyak yang berulang tahun ya, tapi nggak ada yang traktir. Haleluya. Banyak ulang tahun tapi nggak ada yang traktir. Luar biasa. GBI Aberta Ministry. Yuk Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan bahas satu judul, yaitu mengenai perubahan pola pikir. Karena ini saya rasa sudah cukup ya, sebelum kita mengakhiri tahun yang indah ini, kita mau belajar tentang perubahan pola pikir. Kita belajar di 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat 1 sampai berapa? 5 sampai ke 5 saja, nggak usah banyak-banyak. 2 Timotius ayat yang pasal yang ketiga, ayat 1 sampai berapa tadi? 5. Kalau Bapak Ibu Saudara sudah menjumpai, yuk saya undang untuk bangkit berdiri. Ini yang datang Ibu Sheni kan? Bukan rohnya kan? Haleluya. Saya khawatir aja karena minggu lalu 3 orang pulang ke rumah Bapak di surga. Haleluya. Baru semalam lagi saya dengar jemaat kita ada 1 orang tuanya meninggal di Pulau Nias. Ya, luar biasa. Yuk kita baca bersama-sama 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai ke 5 berganti-gantian. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ayat 2 silakan dibaca. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menerima bahwa mereka akan membuat dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan mempermalukan orang-orang tua dan tidak tahu bersih-bersih. Tidak memelihara agama. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Ayat yang keempat, suka mengkhianati, tidak berpikir panjang, berkata kaum, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Oke, kita baca yang terakhir bersama-sama. 1, 2, 3. secara lahiriah mereka menjalankan ibadah, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Apa saudara? Jauhilah mereka itu. Kita baca yuk sekali lagi ayat yang kelima, yang kencang, sekencang-kencangnya. 1, 2, 3. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Tuhan memberkati. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, akhir zaman yang kita nanti-nantikan ini, sampai hari ini
akhir zaman, akhir zaman, akhir zaman, akhir zaman. Tapi kok nggak akhir-akhir zamannya? Dari saya kecil sampai saya remaja sampai hari ini, apakah sudah terjadi kiamat, Bapak Ibu Saudara? Akhir zaman, bahkan banyak hamba-hamba Tuhan yang mengototasikan akhir zaman ini menjadi bisnis yang luar biasa. Ada haleluya? Ngerti nyako maksud aye? Iya, luar biasa. Ayo besok akhir zaman, jual semua barangmu, kalau perlu kasih semua harta bendamu ke pendeta Kurniawan. Ada haleluya? Jual. Nah, saudara yang terkasih, hari ini saya ingin menjelaskan sejelas-jelasnya, sebenar-benar sejelas-jelasnya. Tidak ada yang ditutup-tutupi mengenai akhir zaman ini. Karena Tuhan Yesus juga mengatakan tidak ada seorang pun yang tahu ketika aku datang ke dunia ini, hanya Bapa, aku pun tidak. Saudara, mari kita mau belajar tentang akhir zaman ini. Sebenarnya apa ini akhir zaman, Bapak Ibu? Dikatakan di sini, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Apa saudara? Manusia akan mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba Tuhan. Mereka akan membual, menyombongkan diri. Mereka menjadi pembitnah. Mereka berontak terhadap orang tua, nggak tahu terima kasih, tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Waduh, banyak banget nih saudara ya. Suka berkhianat, mengkhianat, tidak pikir panjang, berlagak so tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada Allah. Apa ini sebenarnya, Bapak Ibu Saudara? Apa ini sebenarnya? Sebenarnya yang Tuhan maksud di sini adalah akhir zaman itu ada 3 hal. Kita bisa lihat dari 3 sisi yang sangat-sangat up to date atau sangat membuat pikiran kita menjadi mengerti tentang akhir zaman. Apa itu akhir zaman? Ternyata rupa-rupanya akhir zaman itu bukan dikonotasikan terhadap Tuhan akan datang lagi kedua kali, kapan tanggalnya, kapan waktunya. No. Akhir zaman ini adalah mengenai 3 sisi. Sisi yang pertama adalah mengenai pola pikir atau paradigma. Yang kedua, akhir zaman ini bicara tentang style of life, gaya hidup. Dan yang terakhir, akhir zaman ini bicara tentang gairah. Kalau kita lihat di sini, inilah pola pikir orang-orang yang semakin lama bumi semakin tua, semakin buruk. Akhir zaman itu bukan dikonotasikan terhadap kapan sih tanggal jatuh tempo. Kalau invoice saudara beli barang ada tanggal jatuh tempo. Tapi saya yakin dan percaya yang namanya dunia ini tidak akan pernah ada tanggal jatuh tempo. Akhir zaman itu bicara tentang paradigma, pola pikir. Akhir zaman bicara soal the style of life, gaya hidup. Akhir zaman bicara soal gairah. Amin, saudara. Kita bisa melihat di sini, anak-anak generasi Gen Z ini berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya. Anak-anak sekarang paling susah, paling sukar mengucapkan kata maaf dan terima kasih. Ada haleluya. Sesalah-salahnya anak sekarang jarang mengucapkan maaf ya Pak, maaf ya Ma, terima kasih ya Pak, terima kasih. Jarang, saudara. Jarang sekali, kecuali memang orang yang sudah dipenuhi oleh kepenuhan Roh Kudus, dipenuhi, sudah banyak bertobat. Akhir zaman ini, saudara, semakin hari orang semakin menjadi hamba uang. Mereka membuat, banyak menyombongkan diri, memfitnah, korupsi, dan yang lain-lain, saudara. Itulah paradigma, itulah pola pikir kita yang ada tentang akhir zaman. Jadi akhir zaman ini berbicara tentang pola pikir, gaya hidup, dan gairah. Hari ini saya ingin kita melihat tentang satu hal saja dulu, pola pikir atau pola pikir atau lebih gampang lagi dinamakan paradigma, cara berpikir. Mari kita buka Filipi pasal 2 ayat 5 sampai ke 8. Saudara udah ketemu? Ya, Filipi pasal berapa? 2 ayat 5 sampai ke 8.
Saya bacakan, Bapak Ibu Saudara dengar saja. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya, kenosis, ya, dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Saudara, ayat yang terakhir dikatakan begini, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat setia sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara, dari sini kita mengerti bahwa ternyata rupa-rupanya pola pikir kita, paradigma kita itu harus sama dengan pola pikir Kristus. Paradigma Kristus, kita harus sehati, sepikir, seperasaan dengan siapa, saudara? Kristus. Filipi pasal 2 ayat 5 ini sangat jelas, menaruh pikiran. Kata aslinya adalah romete. Apa saudara? Romete, bukan Romeo, tapi romete. Kata romete ini itu adalah pikiran dan perasaan. Ada dua bagian pikiran, perasaan, saudara. Pikiran dan perasaan ini harus menjadi pola pikir kita sebagai orang percaya, pola pikir kita sebagai orang Kristen. Dan seringkali pola pikir kita itu masih pola pikir yang lama, sedangkan kita sudah menjadi orang Kristen. Ada amin, saudara? Pola pikir kita masih pola pikir yang lama, pola pikir dunia, tetapi kita sudah jadi orang Kristen puluhan tahun. Pola pikir kita masih pola pikir yang lama. Ada satu contoh dari Alkitab. Kalau ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Ada yang mau nyontoh di sini satu orang? Pak Yanus, boleh di sini? Saya tampar pipi kiri. Ini Alkitab atau bukan? Alkitab kan? Benar nggak Pak Yanus? Alkitab bukan? Tampar pipi kiri. Jadi namparnya begini, bukan begini dulu. Begini, baru dihajar lagi begini, ya. Tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Pola pikir kita sekarang bagaimana, Bapak Ibu Saudara? Pola pikir kita masih pola pikir lama. Kalau pola pikir kita pola pikir lama, maka ketika kita ditampar pipi kiri kita akan balas dengan tangan kanan. Itu pola pikir kita. Kalau pola pikir kita sudah berubah, oke deh. Tadi kalau Pak Yanus pola pikirnya sudah berubah, dia pasti datang ke depan. Oke Pak, silahkan Pak, tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Tapi kita semua ini, saudara, masih pola pikirnya adalah pola pikir yang lama. Bahkan saya juga mengatakan, bisa nggak Tuhan ya, ayat ini nggak untuk aku, ayat ini untuk orang lain, nggak? Benar nggak saudara? Jadi ayat ini tuh sebenarnya harusnya kita melaksanakan sepenuhnya. Tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Dan itu memang perintah dari Tuhan kita Yesus Kristus, saudara. Kalau seandainya tampar pipi kiri, kita balas dengan pipi kanan, buat apa Yesus mati di atas kayu salib? Ada amin? Nggak ada gunanya Yesus mati di atas kayu salib. Tidak ada gunanya Yesus mati di atas kayu salib. Tidak ada gunanya, saudara. Kalau tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Itulah Yesus, pola pikir Yesus. Kalau tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Kita nggak perlu punya guru yang namanya Yesus. Ada haleluya. Kita perlunya guru silat. Kalau ditampar pipi kiri, kita balas sol pipi kanan, jegret. Itu namanya guru Yesus atau guru silat, saudara? Nggak perlu Yesus-Yesusan. Kita perlunya guru silat. Ternyata dalam kehidupan kita lebih seru dan kita lebih penting, kita lebih memerlukan guru silat daripada Kristus, saudara. Nah, saudara yang terkasih, ini menandakan bahwa pola pikir kita belum berubah. Terus terang, banyak sekali juga pola pikir para pendeta yang belum berubah, sangat jauh daripada Kristus. Mereka bilang, aku sering dengar suara Tuhan, aku tahu Tuhan berbicara setiap hari terus menerus terhadap aku.
Kalau saya sih belum sampai ke level itu, saudara. Saya hanya baru bisa mendengar sedikit suara Tuhan, dan saya bicara paling tidak sedikit, enggak banyak. Dan banyak sekali hamba Tuhan yang hari-hari ini mengaku, aku dengar suara Tuhan, nanti aku naik ke surga, aku turun lagi, aku naik ke surga, aku turun lagi. Ada haleluya, saudara. Naik turun. Jangan-jangan itu orang punya tour and travel, tujuannya surga. Saudara mau? Ibu Sheni mau? Naik turun lagi, naik turun lagi. Mau naik, nggak turun-turun lagi, Bu ya? Kok ibu nggak naik sekarang? Haleluya. Kenapa belum naik, Bu? Gitu kan pertanyaan. Ibu mau naik aja kan? Nggak mau turun lagi? Tapi ibu masih di sini. Haleluya, bercanda ya. Dan saudara yang terkasih, itu seringkali pola pikir kita, pola pikir yang seperti itu. Jadi kalau hari ini kita punya pola pikir yang bisa berubah, maka pola pikir kita harusnya diubahkan. Sekarang satu lagi, kalau saudara dikutuk sama orang, setan lu misalnya, kurang ajar lu, biadab lu, itu kan kata-kata kutukan. Saudara balas gimana, saudara? Ibu Elina, misalnya ibu dikatain kurang asem lu, Bu, ibu balasnya apa? Lu yang asem aja. Enggak, Ibu Elina bilang ini, gua hajar lu, gitu kan Bu Elina tadi. Gua matiin lu. Nah, inilah curahan hati seorang suami yang mendampinginya selama puluhan tahun. Dia tahu kata-kata itulah yang akan diucapkan oleh sang istri terkasih. Gimana Pak tadi? Gue sikat lu apa Pak? Gua matiin lu. Gue matiin. Luar biasa. DDI Amerta luar biasa. Ada guru silat di sini, ada jago silat di sini, ada jago perdebak di sini. Nah itulah makanya pola pikir kita nih semua, mungkin termasuk saya masih pola pikir lah. Tapi kita udah sok-sokan, aku Kristus, aku pendeta, aku hebat, aku sudah mengikuti Kristus. Lah pola pikirnya masih di belakang. Kristusnya mana, saudara? Ada amin, saudara? Pola pikir kita tuh harus berubah. Jadi kalau kita dikutuk, itu sebenarnya berkat, saudara. Jadi saya kemarin belajar lebih dalam mengenai kata-kata kutuk. Ternyata, saudara, kata berkat itu dari bahasa aslinya, bahasa Ibraninya adalah beraka. Apa, saudara? Beraka. Bukan berak loh, saudara ya. Beraka. Nah, kata-kata kutuk itu namanya kelala. Apa, saudara? Kelala, bukan silela. Saya suka ingat silela. Wah, saya kutuk dia silela. Kelela, saudara. Nah, jadi rupa-rupanya ini adalah bahasa Akadian. Bahasa Akadian ini aslinya dari Ibrani. Ibrani naik lebih tinggi lagi, Aramik dan Sahaton, baru ke Akadian. Ternyata rupa-rupanya dalam tulisan bahasa aslinya, saudara, kata kutuk itu kelala. Ternyata kalau dibalik dari kelala itu jadilah dia beraka. Artinya apa, Bapak Ibu Saudara? Kalau kita dikutuk oleh orang, sebenarnya dibalik kata kutukan itu ada berkat. Yang percaya katakan amin. Jadi kalau saudara dikutuk, saudara harus senyum, saudara harus bilang praise the Lord, puji Tuhan. Ada amin, Bu Herlina? Kalau Bu Herlina dikatakan bego amat sih lu sama Pak Thompson misalnya, puji tuh. Apa Ibu Herlina bilang baliknya lagi? Sama lu bilang. Puji tuh, puji Tuhan. Karena di balik kutukan itu bego, tolong jadi pintar. Hari ini kita semua harus punya pola seperti itu. Ada haleluya, saudara. Kalau saudara di jalan dikatain anjing lu, setan lu, kurang ajar lu, kata-kata kotor gitu, cerita senyum saja. Karena saudara, di balik kata kutukan itu beraka, kelala itu menjadi beraka. Di balik kata-kata kutukan itu adalah kata-kata berkat buat kita semua. Ada amin, saudara? Itu harus terjadi pola pikir kita. Itu yang harus kita alami hari lepas hari, saudara. Kalau kita yakin itu terjadi, maka semua orang yang mengutuki kita itu menjadi berkat. Jadi kalau orang mengutuk kita, makanya Tuhan bilang, kasihilah apa, saudara? Musuhmu, bukan sesamamu lagi, tapi kasihilah musuhmu, saudara. Ibu Sheni punya musuh? Enggak. Hah? Enggak. Ada. Dulu Ibu Neri mau dihajar sama Ibu Sheni. Baik. Oh, saya tuh
saya becek ya. Iya tanya. Jadi kalau ada musuh ya Bu, besok-besok Ibu rangkul. Kalau perlu Ibu kasih duit, berlian Ibu kasih. Jangan tanggung-tanggung Bu. Jadi ketika Ibu kasih itu ada berkat yang sementara mengalir buat kita semua. Ada haleluya. Jadi mulai besok nih jemaat GBI Aberta berubah. Ada haleluya. Berubah. Katakan kiri kananmu, pola pikir kita harus berubah. Dari kelala menjadi beraka. Dari kelala menjadi beraka. Ada haleluya. Ya. Mulai hari ini kalau engkau dikatain sama istrimu misalnya, miskin amat sih lu, nggak punya kerjaan. Puji Tuhan, praise the Lord, haleluya. Nggak usah khawatir. Engkau makin tua, sakit-sakitanmu. Puji Tuhan, haleluya. Belala kelala berubah menjadi beraka. Ada amin saudara? Amin. Jangan pernah takut, jangan pernah ragu tentang firman Tuhan hari ini. Karena ini adalah firman yang sebenarnya, saudara. Saya kemarin mau melihat kenapa ya, kok Tuhan mau tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Itu kenapa, saudara? Coba mikir. Karena ketika kita ditampar, saudara, kita sudah dapat berkat satu. Yang percaya katakan amin. Kalau kita bales, berkatnya mana? Hilang, seri. Tapi kalau kita ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan, berkatnya berapa kali, saudara? Saudara mau? Kita buktikan di tempat ini. Ada haleluya? Nggak mau. Saudara yang terkasih, itulah tentang pola pikir. Dia sedang memberkati kita pada saat mengutuki kita, saudara. Jadi memang susah kalau kita masih punya pola pikir yang sama, pola pikir yang lama. Kita belajar hari ini tentang 5 jari. Mau belajar 5 jari? Makanya hari ini saya bawa salib. Kalau saudara lihat, waduh, Pak Gembala sekarang pakai salib, jangan-jangan mau nengking orang. Enggak. Ya. Kita belajar tentang 5 jari kita. Jari yang pertama jari apa? Ibu Susan, jarinya yang pertama apa? Jempol. Kok kelingking? Jempol. Nah, jempol gitu. Jangan salah, jangan begini. Jari pertama kita jari. Pak Yanus, jari pertamanya jempol apa kelingking? Jempol. Opung? Jempol apa kelingking? Oh, jempol. Saya pikir kelingking gitu kan. Asal jangan begini, saudara, ya kan? Ini begini. Jari yang pertama itu sebenarnya kalau Tuhan mau kasih kita tahu bahwa itu adalah jari keyakinan. Jari iman kita itu jari jempol, saudara. Kalau telunjuk itu jari apa? Telunjuk jari apa? Telunjuk itu adalah pola pikir. Jari tengah jari apa, saudara? Logika. Jari manis itu jari apa, saudara? Pengetahuan tentang Alkitab, tentang umum, itu pengetahuan. Yang terakhir jari apa, saudara? Kelingking, itu jari etika. Nah, sekarang saudara angkat tangan begini, ya. Ini kalau jari yang pertama tadi jari apa? Ditekuk ke dalam. Oke. Jari yang kedua tadi jari apa? Ada yang masih ingat? Telunjuk. Jari apa telunjuk tadi? Pola pikir. Lihat nih saudara ya. Jari iman saudara ketekuk ke dalam, pola pikir ada di depan. Terus yang ketiga logika, ada pengetahuan. Terus terakhir ada apa, saudara? Etika. Saya mau tanya, iman kita ada di mana? Ada di mana? Di dalam. Yang di luar itu semua, saudara, ada telunjuk, itu pola pikir, ada logika, ada pengetahuan, ada pesan moral, sehingga kita semua ini iman dan percaya kita kepada Tuhan tertutup semua oleh pikiran kita, logika kita, cara pikir kita, saudara, tertutup. Bagaimana caranya jari ini bisa terbuka? Bagaimana caranya supaya ini menjadi nomor 1, ini jadi begini, saudara. Ini kan tadinya begini kan. Nah, ini kita buka, jadi ini mesti ke dalam, ini ada di luar. Baru Yesus itu ada di luar. Caranya gimana? Tidak ada cara lain selain memeluk salib Kristus. Ketika kita pegang salib ini kita pegang, yang lain ada di dalam. Jadi kalau saudara iman dan percaya saudara, keyakinan saudara ada di dalam
ditutupi oleh logika, ditutupi oleh cara pikir, ditutupi oleh saudara tidak punya pola pikir yang baru. Bagaimana caranya melepaskan pola pikir lama menjadi pola pikir baru? Tidak ada jalan yang lain selain yang pertama ini, jarimu yang pertama, iman dan percaya ini harus jari yang memeluk salib Kristus, pikul salib sangkal diri, barulah maka akan berubah menjadi begini. Ada amin saudara? Dan ketika begini, maka semuanya beres. Pola pikirmu menjadi pola pikir yang baru. Coba kita lihat 1 Korintus pasal 2 ayat yang ke-16. Apa yang firman Tuhan katakan? Yuk kita baca sekencang-kencangnya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasehati dia? Tetapi kami memiliki apa saudara? Pikiran Kristus. Kita harus punya pikiran Kristus. Ya, kalau saudara melihat, saya sering punya pengalaman, ada juga beberapa hamba Tuhan yang pengalaman saudara dengan orang yang sekolah di sekolah Alkitab. Kalau orang sekolah di sekolah Alkitab itu tingkat 1 pasti masih seperti malaikat. Pakai baju putih, pakai celana hitam, bawa apa? Alkitab. Iya, keren. Itu masih jadi malaikat. Tingkat 2, malaikat berubah menjadi manusia. Udah banyak pertanyaan, kenapa begini, kenapa begitu, ya kan? Bahkan pakaiannya juga udah nggak serapi tingkat 1. Tingkat 3, saudara, rata-rata tingkat 3, tingkat 4 karena mereka udah sok pintar, sok tahu, sok hebat, sok segala macam, berubahlah semua. Udah pakai kaos mungkin apa, bolong-bolong, celana jeans bolong-bolong, semua bolong-bolong, saudara. Apa yang terjadi? Mereka berubah dari malaikat jadi manusia dan akhirnya jadi jadi setan. Saudara, kalau di sekolah Alkitab, saya juga dulu cukup lumayan lama ya, banyak sekali pertanyaan saudara. Salah satu pertanyaan yang menarik seperti ini. Itu pintar-pintarnya mereka. Mereka bilang begini, Pak, misalnya nanya sama dosen gitu, itu sebenarnya waktu Musa membelah laut Tiberau, itu lautnya nggak terbuka Pak. Lautnya tidak terbelah. Tapi itu lautnya surut karena saat itu sedang musim lautnya surut. Masa laut bisa surut sampai ke tengah-tengah? Jadi Pak, katanya itu bangsa Israel yang menyeberangi laut Tiberau, airnya cuman sebatas dengkul. Jadi mereka bisa nyebrang Pak ke seberang. Jadi bukan karena mujizat Tuhan, nggak ada mujizat Tuhan Pak di situ, kata anak-anak teologi gitu kan? Oh gitu ya. Benar, mungkin benar. Tapi saya mau tanya lagi, bangsa Mesir termasuk Firaun yang mengejar di belakangnya, ketika mereka masuk ke laut Tiberau, bangsa Mesir itu pada mati nggak Bapak Ibu? Hah? Mati nggak? Mati. Kenapa? Bisa nggak air sedengkul bisa bikin orang mati? Deborah kalau kelelep sedengkul mati nggak? Enggak kan? Nah, kita jawab begitu. Hebat kau, anak teologi. Masa air sedengkul bisa bikin mati orang ratusan? Diam dia. Terdiam. Ada lagi saudara. Ini mengenai pola pikir nih. Mereka itu sok-sok tahu saudara. Nah, sekali waktu ada orang Papua, orang Ambon. Orang Papua, orang Ambon hitam nggak saudara? Dia bilang begini, Tuhan nggak beres. Loh, kok Tuhan nggak beres? Iya. Kalau Tuhan beres, nggak perlu ada siang dan malam katanya. Itu berarti dia nggak benar menciptakan dunia ini. Kalau Bu Nurmaini bilang benar nggak Tuhan? Benar, siang ada malam. Terus orang Papua bilang begini, kalau Tuhan benar, dia ciptakan kalau matahari yang satu capek, ada satu lagi backupnya. Jadi dia ciptakan 2 matahari. Ya kan? Supaya apa saudara? Supaya terang terus, supaya nggak ada gelap, supaya nggak ada iblis, katanya gitu kan? Jawablah sama dosen saya waktu itu, kalau sampai matahari ada 2,
Matahari satu aja engkau udah hitam seperti ini. Kalau ada dua, gosong lu katanya. Kata kata Dr. Karl Saragi. Itu rektor saya waktu di sekolah teologi. Saya ketawa semua ngakak. Saya ngakak sengakak-ngakaknya, saudara. Bener juga ya, kalau ada dua, ini aja lu satu aja matahari udah hitam. Kalau dua, Deborah gosong gitu kan. Nah, terakhir ada lagi pertanyaan yang lebih menarik. Mujizat berapa? 5 roti 2 ikan. Ini pola pikir semua nih, saudara. Anak teologi bilang, gak mungkin, itu salah katanya. Gak mungkin katanya. Yesus cuman pegang roti sama ikan bisa kasih makan 5.000 orang. Itu sebenarnya Yesus saat itu sedang menyindir katanya. Menyindir bangsa Israel atau yang sedang dipimpin, karena bangsa Israel dan itu semuanya pelit, Bu Sieni. Kikir itu bangsa Israel, Bu Sieni. Kikir dan pelit itu. Ngerti ya, Bu Sieni? Ngerti pelit kan? Biasanya kalau orang pelit nggak suka sama orang pelit. Orang pelit sukanya sama orang yang royal. Bu Sieni lebih suka saya kasih atau Bu Sieni beri saya? Dikasih dong. Nah, itu orang pelit, saudara. Ada kalian lihat? Itu orang kikir itu namanya. Kalau orang nggak pelit, dia mau ngasih, bukan dikasih, saudara. Nah, jadi ini cerita balik lagi ya. Orang Israel semua rata-rata kikir, saudara. Jadi Yesus berkhotbah. Nanti akan terjadi mujizat untuk memberi makan 5.000 orang. Itu baru laki-laki saja. Ternyata kata anak-anak teologi, itu bangsa Israel saat itu udah bawa makan masing-masing. Oke, jadi waktu Yesus nyindir khotbah itu, dia keluarin makanannya satu-satu buat makan sendiri. Selesai. Terus tanya lagi sama dosen saya. Terus itu ikannya 2 dikasih makan segitu banyak, ikan apa? Itu namanya katanya anak teologi, ikan paus. Ikan paus yang gede bisa kasih makan 5.000 orang. Saya mau ditanya lagi sama dosen saya. Kalau itu ikan paus, bagaimana caranya anak kecil bawa ikan paus? Hebat kau, katanya. Engkau menciptakan mujizat baru di dalam Alkitab, katanya. Ikan paus lah, orang bisa keluarin duit lah, bisa keluarin makanan lah gitu. Orang kikir katanya seperti itu. Saudara, ini semua bicara soal pola. Dari pola pikir, kita yang harusnya orang Kristen yang jadi benar, bisa jadi setan. Hati-hati. Pola pikir yang kita pikirkan ini bisa membuat kita bukan jadi manusia lagi, bukan bisa jadi malaikat, jadi setan, saudara. Karena dengan pola pikir kita, semua yang ada di dunia ini bicara soal pola pikir. Kita melayani Tuhan di tempat ini, pola pikir. Kita melayani Tuhan dimanapun kita berada, pola pikir. Kita mau membantu orang, itu pola pikir. Kita membantu gereja, itu bicara soal pola pikir. Kalau pola pikir kita misalnya, kita bantu gereja, tapi gerejanya kok makin lama makin kaya, itu pola pikir kita. Pola pikir yang salah, terserah. Kita tetap bantu gereja, mau gereja makin kaya, makin lama. Yang penting kita sudah membantu, itu pola pikir. Kalau pola pikir saudara, setiap hari saudara punya pola pikir. Ya mungkin opung sakit. Opung jadi sakit nggak? Tapi ketika opung bilang, aku sehat, haleluya, setiap kali saya salaman, aku sehat, aku luar biasa. Pola pikir itulah yang menjadikan kita juga menjadi berubah, saudara. Jadi hari ini saya mau katakan, yang namanya akhir zaman itu bukan bicara soal kapan kita akan menuju ke sana, tapi selama perjalanan kita hidup, pola pikir kita, mindset kita harus berubah seturut dengan Kristus. Yang percaya katakan amin. Kalau saudara hari ini punya pola pikir dikutuk jadi berkat. Saudara punya pola pikir hari ini, kadang-kadang kan saudara pikir begini, aku udah gak punya harapan, semua sudah tertutup. Itu pola pikir yang menakut-nakuti saudara. Itu pola pikir dari si iblis. Tapi pola pikir dari Tuhan, saudara akan diperlihatkan seperti ini. Aku yakin di tengah kesendirian aku gak punya siapa lagi. Tetapi aku yakin dan percaya
aku akan tetap bisa survive, bahkan tetap bisa memberkati orang lain. Itu pola pikir Bapak Ibu Saudara. Ada amin, saudara? Saya sering kali melakukan hal itu pada diri sendiri. Kalau mungkin istri dan keluarga saya bilang, waduh itu proyek susah banget, nggak bisa, nggak jadi. Tapi saya tetap terus, saudara. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, tidak masalah. Itu bicara soal mindset, pola pikir. Dan ketika itu dilaksanakan, jadi. Saudara yang terkasih, hari ini kita harus punya pola pikir yang benar-benar sehati, sepikir dengan Kristus. Itulah yang menjadikan kita menjadi manusia yang benar di hadapan Tuhan. Dengan pola pikir yang benar, kita akan melangkah kepada kebenaran. Jangan pernah takut, jangan pernah ragu, karena pikiranmu dan pola pikirmu yang sehati sepikir dengan Kristus akan membuat engkau masuk dalam kerajaan surga. Kalau kita punya pola pikir yang lama, kita nggak akan pernah bisa masuk dalam kerajaan surga. Yang percaya katakan amin. Kalau pola pikirmu selalu egois, tadi selalu coba kita lihat lagi ya, selalu pola pikir kita 2 Timotius pasal berapa tadi? Pasal 3. Kalau pola pikir kita seperti ini, saudara, ngeri. Nggak pernah mengasihi, nggak mau damai, ribut mulu, ya kan? Menjelekan orang, mengekang diri, garang, nggak suka yang baik, mengkhianat, nggak berpikir panjang, berlagak tahu, berlagak sok tahu, lebih menuruti hawa nafsu. Ngeri. Mulai hari ini jemaat kita di tempat ini punya pola pikir yang diubahkan, yang berubah. Saudara mau? Tos dulu kiri kananmu. Besok pola pikirmu berubah. Ada amin, saudara? Kalau saudara hari ini berat badanmu 95 kilo, 100 kilo, siapa hari ini yang yakin dengan pola pikirmu besok, bulan depan, 2 bulan lagi, 3 bulan lagi bisa jadi 75 kilo? Ada haleluya. Tapi bukan hanya pola pikir, engkau harus bertindak seturut dengan. Jadi hari ini yuk kita sama-sama merubah pola pikir kita seperti Kristus. Jangan sampai kita sudah jadi Kristen, tapi pola pikir kita masih pola pikir dunia. Kita bilang kita pendeta, pola pikirnya pola pikir dunia. Semuanya itu menjadi tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Mulai hari ini, kalau hari ini saudara yakin pola pikirnya menentukan ke depan daripada kehidupanmu, pola pikirmu hari ini akan membuat saudara semua menjadi pemenang yang luar biasa. Bukan pola pikirnya dunia. Karena ketika kita pola pikir kita dunia, ada satu hal yang ingin kita belajar hari ini. Ketika kita punya pola pikir kita pola pikir dunia, selalu kita nggak percaya sama Tuhan, selalu kita menjelekkan Tuhan, selalu kita jauh dari Tuhan. Ada amin, saudara? Saudara punya pola pikir tiap hari baca Alkitab, tiap hari berdoa. Halo, itulah pola pikir yang seharusnya saudara hadapi, saudara alami bersama dengan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati.